Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita semua dipertemukan dalam kegiatan pelatihan Mubalighah cabang Pekajangan. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu-ibu Aisyah cabang Pekajangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam pembukaan kegiatan pelatihan Mubalighah cabang Pekajangan. Saya selaku panitia akan menjadi pembawa acara dan membacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Dan yang ketiga adalah sambutan. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Aisyah. Dan yang keempat sambutan, yang kelima doa, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama melafalkan basmalah. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang pada kesempatan pagi hari ini akan dibawakan atau dibacakan oleh Ibu Anita SE. Kepada Ibu Anita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga yang membaca dan mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua yaitu pembaca menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah yang pada kesempatan pagi ini akan dipandu oleh Ibu Adeningsih, dan hadiri dipersilakan untuk berdiri. Kepada Ibu Adeningsih, silakan. Hidup
Hadirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang berbahagia segenap ibu-ibu pimpinan Aisyah Cabang Pekajangan dan ibu-ibu peserta pelatihan Mubalighah Aisyah Cabang Pekajangan yang berbahagia. Pertama dan utama kami menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hati yang bersyukur, nikmat jiwa yang bersabar, sehingga pada kesempatan pagi yang baik ini kita bisa hadir bersama dalam suatu momen yang sangat berharga, pelatihan mubaligh dalam rangka proses kaderisasi Aisyah di Pekajangan dan sekitarnya menjadi lebih baik dan tertata. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa mendapatkan hikmah, fadilah dan manfaatnya dari Allah bagi kehidupan kita di wa dunya wal akhirah. Amin. Yang kedua kali, sholawat dan salam selalu kita nantikan dan kita berikan kepada teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW, agar kita semuanya bisa meneladani dan mengikuti jejak beliau, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam salah satu ayatnya di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Yang kedua, sholawat dan salam sudah kami sampaikan. Yang ketiga yang kami sampaikan, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi dari panjenengan semuanya, sehingga kegiatan pelatihan Mubalighah yang kami agendakan dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan tidak hanya jenengan-jenengan ki wongkon melu mrene setengah mati wedani, sampai ada yang hanya satu orang saja. Nah, ini bisa yang penting ketemu manfaat dan proses kaderisasi Mubalighah. Tidak hanya apa Pak jadi Mubalighah sopo. Nah, saya lihat sampai pernah saya dari musola Aisyah itu menjadi imam sholat jenazah sampai 5 kali Bu. Lah kok dua kali lah, zaman malas kesai belum musibah wis. Jadi kok dotok sopo. Nah, dari situlah suatu usaha kita awali bersama-sama. Jenengan-jenengan itu adalah Mubalighah Aisyah, menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Satu diantaranya belajar dan mengajarkan Al-Quran, menjadi pribadi yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain di jalan apapun yang Allah ridho. Maka hari ini ketika program dari Majelis Tabligh dan Ketarjian PCA Aisyah Pekajangan, kami mau tidak mau bersikukuh dan memohon kepada majelis untuk memberikan sumbangan dana dan pikiran. Yang tadinya datang tidak mau Bapak Ibu dulu. Ya, kelihatannya tidak ramah, tapi kalau semuanya ya buat sewu, kalau seperti hari ini datang wis parah jam baru berapa belum dimulai itu jam 9:30 aku bubar. Nah, misalnya enggak, kalau jam 8 ya toleransi 10 menit, 8:10 harus sudah mulai. Karena apa? Karena kita akan menjadi contoh teladan bagi masyarakat kita. Dan jenengan jadi teladan di masyarakat, setidak-tidaknya dari ketercerminan pelatihan-pelatihan ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita, kehidupan di jalan Allah apapun bentuknya. Oleh karena itu saya berusaha mencarikan materi yang terbaik. Hari ini jenengan rotok sore jam 3:30 goreng kene bareng-bareng bagaimana sih sebenarnya menjadi Aisyah itu. Aisyah kon iki wegah kenapa akhirnya apa? Akhirnya disembayangi alih
Nah, dari situlah saya punya suatu keyakinan setiap orang itu punya potensi, punya suatu kemampuan. Ada kelebihan, di sebelahnya kekurangan, semuanya pasti akan memberikan satu manfaat. Oleh karena itu, dari Pak Sulaiman, Pak Ali Trigiatno, Bu Herawati, dan nanti juga akan ditutup dengan pelatihan-pelatihan mubalik dari Peranting dan jenengan ora sah teko, ora Pak Meru dan jenengan mau nafsu. Generasi yang akan tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang akan memberikan kontribusi. Masalah nuwun sewu, masalah belajar, saya saja dulu salah-salah biasa Bu. Tapi dari situlah kita belajar dan insya Allah ada upaya yang terbaik dari kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala keadaan, tidak mampu hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu pelatihan mubalik itu ada 5 materi, tolong nanti disimak baik-baik. Yang terakhir nanti jangan setelah konsumsinya pribadi mulai ya Bu, pokoknya rasa impiannya. Nanti saya sudah siapkan yang ikut semuanya, saya kasih piagam, saya buatkan piagam. Lah, apa piagam mempalai kertas itu satu ketika jenengan tidak butuh, tapi ketika butuh betul-betul memberikan kontribusi yang baik. Ya, oleh karena itu kepada siapapun yang hadir menjadi peserta, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, panjenengan semuanya pasti akan bersungguh-sungguh menjadikan pelatihan mubalik itu sebagai suatu ajang terbaik dalam beraisyah. Insya Allah dalam kondisi dan keadaan apapun akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita di luar dunia wal akhirah. Akhirnya dari saya sekian dulu, cukupkan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Aisyah Cabang Pekajangan yang pada kesempatan hari ini sekaligus membuka secara resmi pelatihan hari ini. Akan disampaikan oleh Ibu Haji Herawati SAG, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, Majelis Tabligh dan Ketarjihan, yang saya hormati dan saya cintai semua utusan peserta pelatihan Mubalighat Aisyah secabang Pekajangan, dan tidak lupa pula segenap panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya pelatihan Mubalighat Aisyah pada pagi hari ini. Marilah pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruangan yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, kami dari pimpinan cabang Aisyah Pekajangan salut dan sangat hormat kepada semua yang hadir pada pagi hari ini, karena berkat kerja keras dari panitia yang telah mondar-mandir mengirimkan undangan ke seluruh pimpinan ranting secabang Pekajangan, maka dengan kehadiran ibu-ibu semua menunjukkan bahwa ruh organisasi di ranting secabang Pekajangan itu hidup. Ya, berarti antara ada yang mengirimkan 3, mungkin ada ingin yang 5, mungkin ada yang 6, mungkin ada hanya 1. Kami dari pimpinan cabang Aisyah Pekajangan berdasarkan ayat Al-Quran yang menyuruh kita mengajak kepada semua orang dengan cara yang santun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan santun, dan contoh atau teladan yang baik. Dan apabila perlu untuk berdiskusi, maka berdiskusilah atau bermujadalahlah dengan cara yang santun pula. Maka kami harap nanti ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini betul-betul punya niatan yang ikhlas untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Walaupun sebetulnya ibu-ibu yang saya hormati, yang namanya pelatihan Mubalighah itu dari pimpinan pusat Aisyah Yogyakarta itu ada panduannya. Tapi kalau dari semua panduan itu kita terapkan, padahal pelaksanaan kita hanya sesaat, artinya sehari, biasanya itu di Baitul Arqam kan, ya, antara 2 hari 2 malam atau 3 hari 2 malam. Maka panduan yang ada itu dapat tersampaikan dengan baik. Tapi insya Allah nanti kita sambil berjalan, apabila nanti dari ibu-ibu yang hadir ini bisa menyerap ilmu dan insya Allah bisa mengamalkan, nanti di Pekajangan ini, pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, Majelis Tabrek itu mempunyai Korps Mubalighah. Jadi kita yang sudah menjadi Mubalighah itu tidak dilepas, artinya tidak dicoke aran itu Mubalighah apa? Mubalighah Aisyah. Ono labele mburine, mulane ngomongnya ora kena sakarepe dhewe, karena kita diikat oleh Mubalighah yang namanya Aisyah. Maka ada istilahnya Korps Mubalighah Aisyah. Jadi pirang wulan engko ketemu materine apa sing durung paham, engko sing paham terus alhamdulillah, nanti terus begitu dalam pertemuan itu nanti pengalaman diperoleh sambil berjalan. Nah, kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih dari semua yang terlibat dalam pelaksanaan ini. Mudah-mudahan dengan keterlibatan ibu-ibu semua meluangkan waktu dari rumah, ya, insya Allah tadi sudah dipesankan Bu Dewi mun es bar dhuwur aja ana sing mulih, ya. Nah, iki muga-muga kelem, muga-muga donge nek ana duwite ngono, nanane aja nang kene. Asale nek nang kene mesti ana sing muncul. Nah, nek nang adot Pak mulai nganggo apa jejak Pak merangkang nek anggere nang
Biasanya nek ora bisa kan medhel dhisik yo. Nah, nek pas ora ono dadi jenengan bisa mbejeli. Wong wis sak tuturi sing gampangane iki salam, bar salam donga, bar donga syukur, bar syukur terima kasih, bar terima kasih maksake ayat utawa kanthi siji bae rasa akeh. Nek wis rampung sekian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, Bu. Nah, pokoknya ojo nganti pengajian bubarke. Nah, pengajian bubarke nek hubungan ben dhisik saya saksikan lampun boleh pantes sarane yo. Nah, itu saja. Maka dalam apa itu yang tertulis sebetulnya ono pelatihannya yang dari laporan hari daerah pelatihan mubalighah sebagai apa upaya kualitas itu ono pelatihannya tidak apa-apa ya, nanti dalam laporan diberi pelatihan. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari pimpinan cabang Isya mohon maaf karena tidak bisa menghadiri secara penuh, sebagian ada keperluan. Nah, mari kita bersama-sama pelatihan Mubalighah Aisyah pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dulu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aqimni ma dzikrika wa dzikrika wa husni ibadatika. Rabbi akhirni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa ibu-ibu balighah Allah pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sapukanlah hati kami dalam bingkai yang aman, damai dan sejahtera, sehingga terciptalah mubalighah yang ikhlas dan disegani. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, kami mengharap kepadamu, dan kami bertawakal kepadamu. Semoga acara hari ini akan menghasilkan kader yang militan sebagai ujung tombak perjuangan Aisyah cabang Pekajangan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tu'dina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam memandu acara banyak salah. Bila itu sabilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pelatihan mubalighah yang pada kegiatan
pertama akan dimoderatori atau dipandu oleh Ibu Indah Widianti. Jadi Mubalighot Aisyah. Amin. Saya Bu Anita, Bu Adi Ningsen itu juga salah satu yang dulu ikut pelatihan Mubalighot, Bu. Ya, Mbak Ana banyak sekali ya keturunan dari pelatihan Mubalighot, dan insya Allah nanti selesai dari pelatihan ini akan muncul Mubalighot yang baru. Amin. Dan nanti bisa mengisi di pengajian Aisyah. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu saya sampaikan kepada Pak Ahmad Sulaiman. Beliau adalah salah satu dari pimpinan harian Muhammadiyah, dan beliau akan menyampaikan penguatan ideologi Muhammadiyah dan Aisyah. Monggo Pak. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya nanti segenap pimpinan cabang Aisyah Kajangan dan para peserta pelatihan Mubalighot Aisyah cabang Pekajangan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan materi tentang penguatan ideologi Muhammadiyah Aisyah. Mengambil dasar yang pertama adalah mengenai surat Ali Imran ayat 104 ini menjadi ruh gerakan Muhammadiyah. Jadi intinya kalau Muhammadiyah itu wajib hafal surat Ali Imran ayat 104, karena ini sumber inspirasi dari gerakan Muhammadiyah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakanlah dari kamu sekalian segolongan orang yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. Maka jadilah panjenengan bagian dari gerakan Muhammadiyah maupun Aisyah agar masuk dalam golongan orang yang beruntung berbahagia dunia dan akhirat, sosial, kebudayaan, dan juga agama. Lalu apa itu ideologi Muhammadiyah? Ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah untuk mengimplementasikan, menerapkan, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial keagamaan. Ini mengenai ideologi Muhammadiyah. Lalu apa saja isinya? Nah ini isi kandungan ideologi. Yang pertama, paham Islam dalam Muhammadiyah. Bagaimana pemahaman Islam di dalam Muhammadiyah, bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para utusan-utusannya, para nabi dan rasul, yang isinya adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu Islam. Nah,
Adapun hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, ya, langkah geraknya, ya, berdasarkan prinsip ajaran Islam. Ya, ini mengatur kehidupan manusia menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Mengambil dasar yang pertama surat Ali Imran ayat 19. Ya. Inna dina indallahil Islam. Jadi kita harus yakin bahwa agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Maka jangan ragu-ragu dengan agama yang sudah kita anut ini, agama Islam. Ya, dasar yang kedua surat Al-Imran juga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalallahu ya fil akhirati hum khasirun. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di sini agama yang diterima itu hanya Islam. Maka jangan mencari agama lain, ya, karena agama lain selain Islam tidak akan diterima, dan nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Kemudian yang ketiga surat Al-Maidah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ajarannya sudah sempurna, sudah lengkap. Ya, ayatnya bunyinya bagaimana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, kandungan yang ketiga tentang misi dan sistem perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini ya. Sekarang visi dan misi Muhammadiyah. Visinya ya, visi Muhammadiyah apa? Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kita bertanya. Yang pertama, Muhammadiyah itu gerakan Islam. Artinya yang diperjuangkan Muhammadiyah itu termasuk juga di dalamnya Aisyah itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak keluar dari itu. Inilah yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah Aisyah itu adalah gerakan Islam. Nah, watak perjuangan Muhammadiyah itu tajdid. Tajdid itu ada dua makna ya. Tajdid yang pertama maknanya purifikasi, pemurnian, bahwa ya kita sebagai warga Muhammadiyah harus mengamalkan ajaran Islam secara murni yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang terbebas dari unsur penyakit TBC. TBC itu apa? Ya, penyakit TBC itu tuberkulosis. Kalau akidah ini TBC itu tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini harus hilang di dalam diri kita sebagai warga Muhammadiyah Aisyah. Nah, tahayul itu apa?
Tahayul itu dari tembung tahayyala ya tahayyalu tahayyulah, artinya hayalan. Namanya juga hayalan, pasti tidak ada dalam kenyataan, tapi anehnya itu menjadi satu pandangan keyakinan yang terjadi secara turun-temurun. Walaupun sekarang sudah mulai berkurang, tapi keyakinan semacam itu kadang masih ada. Contohnya tahayul apa? Contohnya tahayul begini. Kalau seorang wanita hamil melahirkan mati, ya, dulu ada pandangan wanita itu akan menjadi apa? Oh iya, ada itu. Nah, betul-betul itu ada. Jadi, wah ya, di sini kuntilanak ke Indonesia. Karena angka kematian ibu dan bayi lahir itu di Indonesia cukup tinggi. Lalu setiap ibu lahir meninggal jadi kuntilanak, maka berapa banyak kuntilanak yang berseliweran. Tapi sampai tahu berapa? Peti sampai tahu berapa? Tahu peti gitu. Kecuali tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu. Paling-paling sama orang televisi. Nah kenyataan nggak ada loh, nggak ada. Dulu kalau dalam saya pernah itu, ya panitia ini bawa kita ke kuburan sinyali, terus salah satu panitia jadi apa? Jadi pocong. Karena takut, ambil batu lempar kena batu ya, kena kepalanya, lah kok kuburan jatuh. Kebulok panitia yang nyaman. Jadi nggak ada ya tahayul. Ada lagi, maka jangan percaya terhadap tahayul. Panjenengan sak keluarga harus ya niat mau berangkat silaturahmi ya. Nah sudah disiapkan mobil sudah siap, tinggal berangkat. Ketika akan tutup pintu, kok tiba-tiba kupu-kupu terbang masuk rumah. Waduh, pikirannya langsung gimana? Ini dipercaya bahaya. Akhirnya gini, waduh tamu nggak jadi ya, nanti kalau ada tamu penting kesini nggak ketemu kasihan. Akhirnya dibatalkan perginya. Ya, anak-anak kecewa kan? Ditunggu sampai siang sampai sore tamunya nggak datang. Ya sudah nggak jadi pergi, tamunya nggak datang. Nah ini karena terlalu percaya dengan unsur tahayul. Ya, jadi tahayul itu dari kata tahayyala ya tahayyalu tahayyulah. Yang kedua bid'ah. Bid'ah itu kalau di dalam Muhammadiyah itu tatarannya ada di akidah dan ibadah mahdhah. Selain itu tidak ada bid'ah di Muhammadiyah. Ya. Kalau setiap yang baru yang tidak ada turunannya dari Rasul itu semuanya dinilai bid'ah, maka saya ceramah pakai mic, pakai laptop juga bid'ah karena zaman Rasul nggak ada begini. Ya kan? Nah ini bukan kita, ini teknologi, ini kemajuan. Ya, jadi masuknya pada masalah musalah. Kalau yang masuknya bid'ah ibadah itu misalnya begini, pernah ada ya di suatu daerah yang penghasilannya itu kebanyakan tembakau. Ya, daerah mana itu kalau di Jawa Tengah itu ya. Pernah kan terjadi musim kemarau berkepanjangan sampai setahun lebih musim kemarau, kan yang resah para petani sawah nggak bisa nandur. Nah, sebaliknya petani tembakau seneng, panennya bakal kualitas tembakonya bagus. Lalu para petani karena ingin dapat air kumpul sepakat mau mengadakan sholat istisqa.
Ada kan tuntunannya sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah di sisi lain paguyuban petani tembakau dengar, waduh kira-kira udah hancur panen kita ini. Akhirnya mereka juga berkumpul, bersepakat sholat juga minta panas. Sholat minta panas, tapi kan nggak ada tuntunannya. Ya, mau sholatnya nanti bagaimana? Tetapi mereka ya tetap yang namanya sama-sama makhluk ya, tidak minta Allah nggak ada salah. Sholatnya seperti sholat istisqa, ya ambil kiai juga. Lalu kemudian apa namanya, nama sholatnya diganti karena sholat minta panas jadinya sholat istishar, sholat minta panas. Nek sholat minta hujan jenenge istisqa. Ya. Nah ini yang bid'ah karena diada-adakan zaman Rasul tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengajar. Catolan ini dulu itu lalu dalile. Suatu ibadah yang diada-adakan ya tanpa mencontoh yang ada dari Rasul. Ya. Nah, para hadirin, ibu-ibu dan kalau mati, yang ketiga adalah khurafat. Khurafat itu artinya dongeng, cerita, legenda yang terjadi turun-temurun, akhirnya ceritanya itu jadi seolah-olah ada dalam kenyataan dan menjadi keyakinan masyarakat. Ya, contoh dari khurafat apa? Ya, cerita tentang Imbau Rekso, pantai utara dan pantai selatan. Ya, nek Madura apa? Aslinya Madura. Tapi sampai ya gitu ya. Jadi seolah-olah benar-benar terjadi. Ya karena Pak, ceritanya orang dulu tambah lagu terus turun-temurun sehingga seolah-olah itu ada. Ya Allah alam bisawab, sehingga kemudian ada beberapa pantangan tertentu, ya kan? Nah, jadi kemudian apa namanya, nek nangkene pantangannya cuma untuk api-apian, nek kono, nang kono cuma duit, nang kono sing penak biru kuwi kok. Aman kan kalau ada. Itu kepercayaan itu berasal dari dongeng. Nah itu yang namanya khurafat, cerita yang tidak masuk akal yang kemudian menjadi satu mitos. Ini harus hilang di dalam diri kita, jangan sampai mengkontaminasi kepercayaan akidah kita yang murni, yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya adalah untuk mewujudkan Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, maka Muhammadiyah itu di dalam mengamalkan ajaran Islam itu tidak sebatas pada teks, ya, tekstual artinya bayani, tapi juga keberani menunjukkan bahwa semua pembangunan berasal dari ajaran Islam. Nah, misalnya pendalaman surat Al-Ma'un melahirkan amal usaha sosial, wujudnya Pak, panti asuh anak yatim, ya, orang juput dan seterusnya, penyantunan sosial itu. Pengamalan surat apa namanya, surat An-Nisa ayat 9 melahirkan bidang pendidikan, ya, ayat 9, wal yasalladina law tarahu min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita semua sebagai orang tua khawatir
jika di kemudian hari meninggalkan anak keturunan yang lemah pendidikannya, lemah ilmunya, lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, terutama lemah ilmunya, maka Muhammadiyah membangun amal usaha pendidikan supaya anak-anak itu bisa belajar dan mendapatkan ilmu. Nanti kalau sudah dewasa mengamalkan ilmu di tengah-tengah masyarakat, membimbing jamaah. Sehingga Pak, dengan itu akan terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua ini misinya ya. Tadi misinya itu yang pertama menegakkan keyakinan tauhid yang murni, ya, sesuai dengan ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Inti ajaran Islam sejak dulu sampai sekarang tauhidnya itu apa? Kalimat la ilaha illallah itu harus menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani hidup. Kalimat la ilaha illallah, ya. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah. Tauhid, ya. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Ya. Jadi akal pikiran itu harus kita gunakan untuk memahami agama kita, karena Islam itu, ya, ajaran agama yang ada di dalam Al-Quran itu ada yang terperinci, ada yang sifatnya global. Ya, itu harus dipahami dengan akal pikiran yang sehat. Ya. Kiai Madalah itu di dalam memahami teks banyak menggunakan akal. Ketika dulu, ya, sistem pendidikan kita masih terbelakang, Kiai Madalah, ya, membuat satu sistem pendidikan yang modern, pakai meja, pakai kursi, pakai papan tulis. Terus kelasnya diklasifikasi berdasarkan umur. Lah dulu kan enggak, kalau ngaji itu berbagai umur masuk. Jadi kiai Pak Mulang bingung, Pak Mulang bab masalah air wong lanang-lanang priye. Pak Mulang masalah perkawinan sing anak-anak dulu wayahe, Pak dongenge anak wong tuaku, ya. Sehingga sulit, maka Kiai Madalah mengklasifikasi pengajian anak-anak, remaja, wanita, bapak-bapak dan umum. Terus untuk pengajian anak-anak sendiri diklasifikasi lagi berdasarkan umur 7 tahun kelas 1, 8, kelas 2, terus sehingga seperti sekarang, yaitu dengan menggunakan akal pikiran, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun pernah terjadi ya zaman dalam dikafir-kafirkan, ya, waktu sama murid-muridnya lagi nata meja, tiba-tiba seseorang kiai datang yang dari Magelang, ya, ingin melihat langsung apa benar Kiai Madalah itu sudah melenceng pemikirannya. Begitu sampai kaget, ternyata ini apaan nih? Kok pakai meja, pakai ini semua? Selama ini kan kita cuma pakai meja kecil, ya kan? Terus nek gue nulis, gue mau nih sabak, kelingan gue sabak, oh, papan tulis, kalau tulis Arabnya gue. Kok diangkat ke dermimir, buset meneh, yo apa-apa. Latihan sama aja nggak pakai ku, sehingga terus dibalik-balik. Jadi mudah, nah, dikabur-kaburkan, ya. Nah, karena meniru model Belanda itu kafir, man tasabbaha qaumun, ya tasabbaha minhum.
Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti dia masuk dalam kaum itu. Nah, kalau kita meniru orang kafir berarti kita masuk kelompok kafir, kata dia itu. Ya jamaah kalau tidak banyak membantah, lalu tanya Pak Kiai niki nuwun sewu, panjenengan saking pundi Magelang niki nite nopo, pelampah nopo? Wah yo ora lah, aku nang pelampah di Magelang ning Jogja sikilku sono klek. Lah terus mriki nite nopo? Yo numpak sepur. Oh, numpak sepur lah Pak Kiai ngoten mboten sepur niku damelan sinten? Niku londo berarti Pak Kiai numpak iki wong kafir padha boyo kaya langsung wis numpak mulai ben Pak. Jadi malih kalah ora dhewe menghadapi ya jamaah darat. Karena apa? Ala pikiran ya jamaah darat sudah begitu ya maju pada waktu itu. Nah, untuk itu waktu yang masih ada sekitar 12 menit, monggo kita manfaatkan untuk tanya jawab. Saya buka cermin yang pertama, 3 orang, monggo yang mau bertanya silakan. Monggo Bapak Ibu semua dimanfaatkan kesempatan ini yang mau bertanya. Ini calon-calon mubalighot ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sulaiman, mubalighot para pendakwah itu harus panggilan jiwa. Kita senang setiap kali berangkat isi pengajian di luar pengajian naik mobil ya. Rono Mrene wis senenge teman Bu nek nang dalan numpak mobil delok pemandangan indah, apalagi kalau saya pribadi ada tugas ke Pring Surat itu pemandangannya Masya Allah indah sekali, tetapi panjenengan jangan berharap mulia oleh amplop kandel ya. Nanti yang disampaikan Pak Ahmad Sulaiman, jangan berharap kalau kita sudah panggilan jiwa itu nuwun sewu sama sekali nggak ada amplop Bu. Kalaupun ada amplop itu di beberapa daerah tertentu kita buka ya nuwun sewu 50.000, 75.000, paling dulu 100.000. Ini dikumpulke Bu, tidak masuk ke kantong pribadi kita, dikumpulke mengko digunakan untuk bensin, untuk supir, sisanya masuk tas ya. Jadi kita sama sekali pulang berdakwah naik mobil itu keren ya, tapi mulia kuwi nggawa amal ibadah akhirat Bapak ya. Kita nggak dapat apa-apa, tapi insya Allah kita mendapatkan pahala tabungan di akhirat. Maka di Mubalighot Aisyah ini Bu, panjenengan yang pertama harus panggilan jiwa. Jadi berapapun yang mereka berikan kepada kita, kita syukuri dengan alhamdulillah. Paling nek mulai niku Bu digawani pisang. Mesti pisang sing akeh dan kebetulan Bu tidak seneng pisang. Ya wis monggo digawa sing sapa sing seneng pisang. Monggo Ibu-ibu yang mau bertanya, monggo masih ada kesempatan digunakan ya. Monggo Mbak berdiri. Saya akan bertanya langsung kepada Bapak Sulaiman. Kami wakil dari pimpinan Ranting Aisyah Barat 6. Yang akan saya tanyakan seputar masalah pengajian Pak. Kebetulan saya dulu itu bukan warga Muhammadiyah. Ya sekarang karena suami saya sudah menjadi warga sini, kebetulan suami saya kan warga sini Pak ya. Saya ikut suami dan saya akhirnya aktif untuk menjadi warga Asia. Yang menjadi pertanyaan saya, sebagai warga Asia, bolehkah saya ikut menimba ilmu di selain Asia? Sebagai contoh, untuk ikut pengajian kalangan ibu fatayah, apakah itu diperbolehkan? Kemudian yang kedua, apakah kalau saya mengikuti pengajian tersebut itu melanggar saya sebagai warga Aisyah kemudian Muhammadiyah atau bagaimana? Karena untuk mengikuti tersebut kadang-kadang saya juga berpikir seperti ini Pak. Saya sudah mengaji di Aisyah, saya juga ingin tahu kira-kira seperti apa
bisa ikut andil. Dalam artian ikut andil di sini saya tidak ikut secara luas sebagai warga Fatayat ya Pak ya, tapi saya ingin mencari ilmu apa yang mereka sampaikan biar sama dengan Muhammadiyah. Jadi ajaran yang mereka ajarkan saya tidak mengikuti Pak, cuma hanya pokok-pokok atau topik-topik saja yang mungkin sama yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Bila itu berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ikut pengajian Aisyah. Nah, suatu ketika saya ngaji di ormas yang lain, misalnya Fatayat atau Muslimah, ya. Itu kalau cuma ngaji, ya tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi pengurus kalau sudah jadi di Aisyah, nggak boleh. Tapi ngaji itu boleh. Contohnya ada buktinya ya. Kita kan pernah ngaji juga di Karangdowo. Ya ini loro kan, satu NU, satu Muhammadiyah. Kalau cuma ngajinya aja tidak apa-apa. Maksud saya tadi jangan membuangkan itu jadi pengurus kono, pengurus ini DHL ya. Fokus salah satu aja supaya bisa mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk satu organisasi dalam hal ini Aisyah ya. Ya untuk selingan-selingan tidak apa-apa ya. Tapi kemudian jangan malah kemudian terbalik ya. Aktifnya di Aisyah masih Bruno ya. Jadi porsinya diatur lah ya, porsi terbesarnya tetap di Aisyah, sedangkan untuk selingan mendapatkan pengetahuan baru ya boleh saja ya. Itu dalam Muhammadiyah itu kan terbuka, masuk ke dalam Aisyah ya. Yang penting identitas diri itu jelas. Yang tadi saya sampaikan, jangan kamu duakan Muhammadiyah dengan yang lain. Maksudnya kalau jadi pengurus Muhammadiyah ya tidak, jangan menjadi pengurus partai, jangan menjadi pengurus organisasi yang lain. Ngaji gimana? Ya tidak apa-apa ya. Tuh, untuk mendapatkan wawasan baru yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di sini. Yang kira itu ya. Nah, itu duit bisa Pak Ali datang mungkin. Monggo lanjut dulu. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi yang ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya seperti Mbak Wid pernah menjadi peserta pelatihan banget, dan hari ini juga alhamdulillah bisa ikut lagi karena belum pintar. Saya yang saya tanyakan langsung kepada Haji Sulaiman terkait dengan pengajian-pengajian di Aisyah. Yang jelas saya itu memang senang. Kemudian sebetulnya ya juga ingin ikut menjadi mubalighah, tapi mungkin karena waktu. Kemudian yang kedua, bahwa terutama di Pangkas sendiri itu pengajian banyak, tapi yang Jumat itu kan pagi. Kadang saya bingung Pak, nyoba menu pengajian kok pakai sekolahan. Karena sebelum jam 7 kan, saya karena masih diamanati di sekolahan, Pak melu pengajian, ujian bocah-bocah 2000 nang sekolahan, nang sekolah kok ora tau melu pengajian. Itu solusinya gimana? Apa saya ke sekolahan? Apa saya ke pengajian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa untuk Mbak Sulaiman dari Pak Sulaiman? Ya, terima kasih. Di dalam kita berorganisasi, organisasi itu punya sunnah.
maka jangan sampai meninggalkan yang pokok, yang wajib. Ya, Ibu Yulena sebagai kepala sekolahnya, pokoknya adalah itu. Terpaksa nggak bisa ikut pengajian Jumat pagi karena nanti kalau ikut terlambat, yang lebih baik harus ikut dulu. Ya, karena sedang melaksanakan tugas utamanya, yaitu mendisiplinkan anak sekolahan, guru dan sebagainya. Itu juga termasuk bagian tugas mubaligh juga ya kan? Karena tugas mubaligh, guru kan bisa jadi mubaligh juga. Jadi ya itu yang pokok itu dulu ya. Panjenengan begitu di dalam berorganisasi yang pokok diutamakan, yang pokok diutamakan ibu-ibu ya izinlah sama suami saya ikut pengajian sama ikut kumpulan itu pokok supaya sampai jadi wanita Aisyah yang solehah. Wanita solehah itu apa ciri-cirinya? Satu, di sawah penting. Jadi bagaimana caranya sampai menjadi sawah bujur sama itu sedang jadi orang bikin nyawa liane. Nah sampai di sawah perempuan tuh yang makan nyawa liane. Ciri pokok jadi sampai pamit saya ngapain kan bujurnya ya wes rapor ben apa pergaulannya luas kan gitu. Ojo mikir-mikir langsung itu pokok kewajiban. Yang kedua ya apa perintah suami harus dilaksanakan selama perintah itu baik. Itu wanita solehah. Misalnya ya ditahan dulu sebentar. Nah butuh apa? Misalnya kalau saya kode-kode kalau kita tukoke apa kita tukoke tapi punya bijeke kan bisa sih orang mau tuku duit bisa lah bisa ditukaran boleh kalau kelihatan sepele ya tapi tak ngaji kalau bujuk dikokok juga nah terus apa gunanya ngaji dikokok bre nah itu yang itu ya pokok itu termasuk yang ketiga. Kalau diberi nafkah suami, nek disawi suami, tomponen bersyukur ikhlas. Apalagi kan Pak Mangkat Prono pukulan Asia sama second terpenyanda. Terus disawi paling penting sama diizinke ya alhamdulillah. Diterima muga-muga itu bakal diwene mana disyukuri. Ya. Nah, kemudian yang apa namanya? Yang keempat, kalau suaminya pergi, panjenengan jangan pergi. Tak dunia itu si misalnya tujuannya lungo, tapi sama kalau kegiatan, Pak lagi kok kalau kegiatannya malah menjalisin so, kapan diiyoi sampai bisa makan. Tapi nek orang yang tadi bujune sampean mulai terpaksa lama lu lebih mana? Tinimbang sampai tinggal ke rumah, bujune rangatin mulai saya sampai di semprot ya tentu tidak bagus sehingga ya ini penting pokok. Jadi sebagai seorang istri, seorang ibu ya itu harus diutamakan. Bagi yang punya pekerjaan pun demikian ya. Namun demikian kita harus berorganisasi walaupun sunnah tapi tetap kita harus menunjukkan ya jiwa profesional ya. Jadi apa namanya tidak asal-asalan lah di Muhammadiyah maupun di Aisyah ya. Agar hasilnya dalam kita berorganisasi itu baik ya. Ternyata ini ditekuni insya Allah dengan pendekatan begitu keluarga kita ya akan aman-aman saja, tidak apa terbengkelai karena kita terlalu sibuk dalam organisasi. Jadi nek sing lanang ya tetep kudu koyan karo bojone karena bakal ditinggal terus kan gitu. Saya kira itu ya. Kalau saya panjang lebarkan nanti waktunya habis, masih ada yang lain. Saya kira terima kasih sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian semuanya ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasih pos kepada Pak Ahmad Sulaiman. Alhamdulillah beliau tadi sudah menyampaikan tentang ideologi penguatan ideologi Muhammadiyah dan Aisyah.
Sebelum materi ini kita tutup, saya tutup dengan pantun ya Bu nggih. Sungguh indah bunga melati, mekar berseri di pagi hari, pelatihan mubalighot dihayati, tebar kebaikan di bumi pertiwi. Sampeyan Bu, wong cakepe ra seru-seru kok. Sesawah menanam padi, petani bekerja yang gembira, mubalighot berhati suci, siap berdakwah di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.